Kalau data dari PPATK kita ketahui sampai dengan 300% kenaikan dari Dalam berapa selama tahun? 2 tahun terakhir ini, Dua 2003 ke tahun terakhir. 2024 ya, sampai dengan 300%. Iya. Dalam kasus judi online itu pasti yang menang bandarnya. Oh iya, Selalu dia bilang. iya, itu udah diatur memang. Karena semuanya sudah diatur Sudah oleh diatur, bandarnya. kapan Ya. menang, kapan kalah, Iya, menangnya berapa itu sudah bahkan diatur. dikasih contoh sama dia itu kan. Oke, selamat malam sahabat Al-Bisarif Institute di mana saja berada. Jumpa lagi kita bersama narasumber-narasumber hebat kita. Malam ini telah hadir di studio kita Adinda Dr. Jainuddin Hasan. Selamat malam Adinda. Selamat malam, Kiai. Assalamualaikum Tabipun. Nabi pun. Oke, senang sekali pada malam hari ini kita akan mencoba membahas berbagai isu-isu sosial yang khususnya terkait dengan pendidikan, budaya dan juga pariwisata di Indonesia dan lebih khusus lagi di Provinsi Lampung. Adinda Jainuddin, ini menarik sekali. Beberapa hari ini kita dikejutkan dengan berita di berbagai media massa Iya, terkait dengan judol. judi online, judi Judol. online, judi online yang jumlahnya sudah 197.000. 197.000 Iya, data data dari PPATK PPTK, iya yang terakhir 2024. 2024. Anak-anak, ya kita katakanlah Ya, anak-anak yang usianya dari 10 sampai sampai dengan dengan 19 19 tahun. tahun. Artinya di kalangan pelajar. Iya, Ya, pelajar sekolah pelajar sekolah. dari Mulai SD, dari SMP SD sampai dengan SMA mahasiswa SMA, lah bahkan awal-awal. mahasiswa. Iya. Ini kalau digabung dengan mahasiswa semester 4, 6 dan 8 mungkin jumlahnya akan naik lagi ya. Lebih tinggi lagi. Oke. Nah ini kita ingin mendengar perspektif Adinda Jainuddin terkait dengan keberadaan judi online ini yang begitu meningkat. Bagaimana peningkatannya selama beberapa tahun ini mungkin bisa disampaikan. Baik, terima kasih Kiai Atmi. Terima kasih saya ucapkan telah diundang kembali di Atmi Syarif Institute Siap. pada malam hari ini. Eh, ini merupakan salah satu bentuk ya, Ya. bentuk bagaimana Kepedulian sosial kepedulian kita. kita terhadap kondisi terkini. Iya betul. Melihat kondisi judi online atau judol ini seperti yang kita ketahui, data PPATK terbaru di Desember 2024 ini ada 197.000 Oke. anak yang usianya 10 sampai dengan 19 tahun itu terkena judi online. Hampir 200.000 Hampir ya. 200.000 terkena judi online, dan itu mereka semua adalah anak-anak yang masih sekolah. Sekolah ya. Ya, mulai dari tingkat dasar, menengah sampai dengan mahasiswa. Nah, itu merupakan salah satu bentuk keprihatinan ya. Ya, ya. Dan itu salah satu beberapa penyebabnya menurut hasil beberapa riset itu terkait dengan masalah individu ya. Jadi anak-anak ini mereka membutuhkan hiburan yang menurut mereka itu menarik. Jadi dengan dimulai dari adanya game online yang kemudian game itu kemudian membuat mereka ikut terlibat, dan ternyata dari game-game tersebut diarahkan kepada judi online tersebut yang memasangnya mulai berkisar dari 5.000, 10.000, jadi yang kecil-kecil. Jadi membuat anak-anak ini ketika mereka kalah, mereka penasaran, dan ketika mereka menang mereka merasa ketagihan. Ya, Jadi ada candu yang Candu, menyebabkan. ya. Belum lagi dari sisi individu juga ada faktor keluarga. Ya, jadi keluarga itu ada beberapa orang tua itu hanya memberikan fasilitas gadget ya, tapi tidak melakukan pengawasan dan pendidikan. Nah, jadi yang menyebabkan anak-anak ini merasa sangat bebas melakukan
judi online ya, tersebut. betul. Nah, Peningkatannya kira-kira berapa persen nih dalam beberapa tahun terakhir? Mungkin Zainuddin punya data atau kalau angka-angka. data dari PPATK kita ketahui sampai dengan 300% Itu kenaikan dari dalam berapa selama tahun? 2 tahun terakhir ini, Dua 2003 ke tahun terakhir. 2024 ya, sampai dengan 300%. Iya. Sebetulnya mengenai judi online ini, secara hukum kita itu diaturnya seperti apa sih? Judi ya, judi sebenarnya di KUHP kita memang sudah lama diatur, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303 ya tentang judi ini. Terkait dengan judi online tersendiri itu ada di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ancaman pidananya bisa sampai maksimal 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Jadi memang dari segi ancaman lebih tinggi ya, lebih tinggi dari yang judi biasa Oh, ya. lebih tinggi malah Lebih ya. tinggi, Oke. 10 tahun, maksimal 10 tahun sampai dengan 1 miliar Ini rupiah. buat pemainnya atau buat bandarnya? Buat pemain, Buat termasuk pemain. pemain. Oke. Iya, dan bandarnya ancamannya tentu saja lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya, lebih tinggi Oke. lagi. Gimana ini juga mungkin kalau kita lihat ya, artinya di sini juga ada peran peran pemerintah juga dalam hal ini untuk mengontrol situs-situs ini. Iya. Nah ini kan juga menurut saya harus jadi perhatian juga. Bagaimana menurut Janudin? Jadi faktor pertama tadi faktor individu, faktor kemudian faktor keluarga, faktor masyarakat, lingkungan, dan yang keempat adalah faktor bagaimana supaya berlangsung tidaknya judi online ini berkembang atau tidaknya adalah faktor dari peran dari pemerintah itu sendiri. Mengontrol itu ya. Melakukan kontrol. Kan ada aturan ya di Australia, mungkin kayak juga dengar beberapa hari atau pekan terakhir ini ada larangan bagi anak ya usia di bawah 18 tahun itu untuk mengakses Akses media situs-situs. sosial. Oh, media Ah, sosial. media Oke. sosial. Karena biasanya judi online ini kadang-kadang dia jadi iklan, Kiai. Jadi Oke, dia lagi akses dia, medsos tapi tiba-tiba tampil. Nah, ini ketika ada gambar-gambar menarik. Nah, anak-anak ini kan memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi sehingga mereka mencoba. Mereka mencoba dan mencoba, ketagihan, mencoba, penasaran, terus mencoba. Ya, Sehingga ada banyak kasus ya, banyak kasus kenapa? Judi online ini memiliki dampak akibat tindak pidana lainnya. Bisa ke pencurian, Oke. bisa ke pembunuhan malah, Bisa ke pinjol bisa juga nanti lah. pinjaman Oh, online iya, ya, iya. bisa sampai menjual harta benda orang Betul, tuanya. betul, benar, Jadi memiliki dampak sosial yang luar lebih biasa. luas lagi. Jadi tidak hanya membuat pelakunya judi saja, Iya, tapi betul, ada dampak-dampak sosial lain. Misalnya ada pencurian, perampokan, kemudian barang-barang orang tuanya dicuri, diambil, kemudian iya, dijual, betul. kemudian melakukan pinjaman, Iya, bahkan sampai ada tindak pidana pembunuhan, bahkan ada bunuh diri gara-gara diri, iya, benar-benar. judi Pinjol, online ini. atau juga mungkin dipermalukan oleh pinjol itu. Ya, Iya, jadi itu dampak luas dari judi online itu sendiri. Waduh, benar-benar. Jadi guys, ini penting sekali nih buat kita semua untuk mengontrol ya, mengontrol anak-anak kita. Karena ini memang kalau saya boleh bilang sih mungkin tidak semuanya benar juga bahwa judi online ini menjadi ancaman yang lebih serius daripada narkoba. Ya, jadi ada tindak pidana lanjutan. Oke. Jadi hampir sama seperti narkoba, ketika dia sedang sakau, dia bisa ketika tidak ada uang, dia bisa melakukan hal-hal yang lain. Bisa mencuri, bisa merampok, bisa merampas dan sebagainya. Sama seperti judi online ini. Jadi ketika dia dalam kondisi ingin masang gitu, nggak punya uang, segala upaya dia lakukan. Segala upaya dia lakukan. Bahkan ada kejadian ya, ada yang oknum polisi ya, perempuan itu yang ngebakar suaminya itu gara-gara judi online. Judi online itu saya juga dengar berita di Makassar ada anak yang menjual perabot rumah tangga, jual helm jual TV, itu gara-gara judi online. Jadi orang tuanya kebingungan ya. Tadi mau lapor polisi, ya ini barang-barang hilang kemana gitu. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata pelakunya lah anaknya sendiri. Akhirnya dicabut ya, laporannya. Saya juga kemarin diskusi dengan salah seorang yang pelaku daripada judi online ini. Jadi
Memang salah satu yang saya dapati yang juga menjadi penting adalah kemudahan-kemudahan dalam permainan judi online ini. Jadi ini membuat anak-anak kecil juga jadi bahkan katanya ada yang cuma tebak-tebakan naik turun gitu. Ya, jadi bentuk konsepnya seperti games. Ya, jadi bentuk seperti games, kemudian dibuat semenarik mungkin, eye-catching bagi anak-anak itu, sehingga anak-anak itu tidak seperti berjudi, tapi bermain ya. Karena kan mereka awalnya penasaran, ini apaan nih, dan terus berlanjut. Ya sepertinya games online, seperti halnya games online membuat anak-anak itu terus kecanduan. Betul, Nah itu yang Padahal membahayakan. kalau kita lihat di sosial media juga cukup banyak cerita yang mengatakan bahwa dalam kasus judi online itu pasti yang menang bandarnya. Oh iya. Selalu dia bilang. Iya. Itu udah diatur memang. Karena semuanya sudah diatur. Sudah oleh diatur. bandarnya. Kapan menang, kapan kalah, Iya. menangnya berapa itu sudah Bahkan diatur. dikasih contoh sama dia itu kan. Saya lihat di Instagram beberapa waktu yang lalu ya. Jadi Ya, ini tapi memang para pelaku judi online ini kan kalau sedang mabuk ya, Kiai ya. Jadi seolah-olah ya sudah nggak peduli lagi. Jadi ada di beberapa, saya sangat memprihatinkan ya di daerah di kampung-kampung di Lampung itu ada yang sampai jual rumah, jual sawah, jual motor gara-gara judi online, menggadaikan sertifikat rumahnya. Nah ini udah sangat begitu luar biasa sekali ya Pak. Judi online ini sangat meresahkan masyarakat kita. betul. Ada tidak kemungkinan bahwa tadi kan itu menarik datanya sampai ratusan ribu pelajar kita ya. Iya. Ada tidak kemungkinan menurut di Jainuddin sebetulnya ini karena kebocoran data kependudukan saja. Jadi sesungguhnya yang main itu sebetulnya orang dewasa, tapi dia pakai identitas anak-anak gitu. Mungkin tidak. Kecil ya, Kecil kecil kemungkinan ya, karena memang sekarang anak-anak itu kan diberi fasilitas handphone ya sejak pasca COVID itu mereka menggunakan handphone tapi kurang kontrol. Mereka banyak anak-anak usia 10 tahun, 9 tahun, 11 tahun itu udah ada media sosial, mereka sudah dengan adanya email, Iya, itu mereka sudah bisa. Udah anak-anak zaman sekarang sudah lebih canggih bahkan dibandingkan orang-orang tua. Jadi malah yang banyak menggunakan media sosial itu adalah anak-anak Gen Z ya, anak-anak yang usianya mulai dari 10 sampai dengan 19 tahun. Kalau dia sudah 40, 50 itu malah kan alat komunikasi itu hanya buat nelpon dan WA. Kalau sudah generasi-generasi kalau sebelum milenial itu ada istilah generasi kolonial itu Jadi handphone itu yang banyak yang canggih itu hanya bisa buat nelpon dan WA saja. Sama nonton YouTube paling. YouTube sekali-sekali. Kalau yang lainnya lebih canggih anak-anak ya dalam menggunakan. Ya ini menjadi penting juga karena memang kita dengar juga di kita di Indonesia ini cukup banyak data-data kependudukan yang juga bisa disalahgunakan, diperjualbelikan gitu. Jadi kita bisa beli nick, kita bahkan saya dengar itu kita bisa beli nama ibu kandung untuk buka rekening. Ini kalau ada seperti itu, nah ini kan cukup berarti kan cukup berbahaya dan memang kita juga berharap pemerintah bisa memberikan perlindungan data pribadi data pribadi dan juga mengawal situs-situs yang melakukan penawaran judi online ini supaya tidak bisa diakses oleh khususnya anak-anak kita. Ya, betul Kiai. Jadi peran pemerintah dalam hal ini begitu sangat vital ya, bagaimana bisa mengatur bagaimanapun kalau seandainya udah diatur nih sama pemerintah, misalnya ada beberapa situs yang diblokir, maka anak-anak ini tidak akan bisa mengakses. Betul. Tapi kalau tidak diblokir, dibuka, ya mereka kan bisa mengakses. Jadi perlu ada regulasi ya, regulasi dan ada peran pemerintah untuk segera membatasi. Saya pikir situs-situs ini sehingga tidak bisa dibuka oleh sembarang oleh anak-anak kita. Kalau kita bilang kan anak-anak ini adalah anak-anak yang kita harapkan menjadi
pelaku pada saat nanti Indonesia emas Iya, 2045. 2045. Kalau Iya. begini kan bukan Indonesia emas, Cemas. Indonesia cemas, Cemas. ya. Iya. Dikduk kita. Dan data 197.000 itu Kiai Hmm. bisa saja mengalami kenaikan kalau tidak ada tindakan ya, tindakan yang serius dari pemerintah untuk bisa Ya, memberantas. betul, betul. Mulai dari edukasi ya, bagaimana literasi. Ya, ya, Tentu saja juga peran orang tua ya. Orang tua ketika memberikan gadget kepada anaknya juga harus memberikan tanggung jawab, Betul, betul. memberikan literasi, memberikan pendidikan yang benar tentang bahayanya, tentang ketika masuk ke situ harus bagaimana. Betul, betul. Nah, ini yang sedikit sekali ya ketika memberikan gadget kepada anak tapi tidak memberikan tanggung jawab, tidak memberikan edukasi baik dan benar. Selain dari ada peran pemerintah, bagaimana supaya pemerintah kita bisa segera ya menyatakan perang terhadap judi online ini, karena ini mencemaskan sekali karena anak-anak ini adalah calon pemimpin masa Oh depan. iya, ketika jangan dari sampai pemerintah. nanti uang UKT-nya dipakai buat Dipakai judi buat judi online. online. Mudah-mudahan tidak lah. Amin, Ketakutan yang ya cukup berlebihan, tapi Iya. ini harus jadi perhatian kita Diwaspadai. bersama. Iya. Diwaspadai. Oke, sekali lagi terima kasih Adila Zainuddin untuk diskusinya. Abdi Syarif Institute akan terus mengawal berbagai isu-isu sosial yang ada di Bandar Lampung bersama dengan pakar-pakar khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Ya. Demikian bincang-bincang kita malam ini. Terima kasih. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun